disuapin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang chapter 2 dan 3, yaitu tentang cara instalasi dan penggunaan dari OpenStack. Mata kuliah Cloud Computing, dosen pengampu Kristianto PhD. Nah, anggota dari kelompok kami terdiri dari saya, Andika Vigasari, lalu Muhammad Rafiq, dan Nicholas Vito Adianto, serta Dimas Kurniawan. Nah, yang pertama itu apa itu OpenStack? OpenStack itu adalah platform open source yang berfungsi untuk membangun dan mengelola infrastruktur cloud dalam kategori infrastruktur as a service atau IaaS. Nah, platform ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan secara virtual, sehingga mereka dapat mengelola infrastruktur cloud ini tanpa harus berurusan langsung dengan perangkat keras. Jadi, kita hanya cukup mengatur melalui virtual, tidak perlu membeli secara perangkatnya secara fisik. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengatur jaringan secara fisik. Kita dapat mengaturnya melalui virtual. Nah, berikutnya ini metode instalasi. Di sini ada beberapa metode instalasi. Yang pertama itu ada DevStack, lalu yang kedua ada MicroStack dan PackStack. Untuk DevStack ini merupakan cara kita ini menjalankan script-script yang sudah disimpan. Jadi nanti script-script itu dijalankan di CMD atau di database. Lalu yang kedua cara MicroStack. MicroStack ini caranya menggunakan package. Jadi kita tinggal download, setelah itu dia akan mengkonfigurasi secara otomatis. Jadi tidak perlu repot-repot mengatur jaringan secara manual seperti yang DevStack. Lalu PackStack. PackStack ini sama seperti MicroStack, tapi menggunakan RHL dan CentOS. Nah, yang lebih fleksibel ini adalah PackStack. Untuk cara instalasinya sangat mudah dan relatif mudah. Next. Nah, berikutnya cara instalasi metode DevStack. Selanjutnya caranya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rafiq. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara instalasi DevStack. Tool yang digunakan yaitu ada Oracle dan Ubuntu Server. Next. Persiapan, silakan gunakan VirtualBox atau platform virtual lain. Gunakan Ubuntu dan Linux untuk sebagai distribusi sejenisnya. Spesifikasi minimum RAM 5GB, prosesor 2 core, penyimpanan 30GB. Kedua ada atur display dan penyimpanan. Buka VirtualBox, pilih mesin virtual yang telah dibuat, klik setting, display dan atur sesuai kebutuhan. Dan di tab storage, klik icon CD dan untuk memasukkan file ISO yang sudah diunduh. Next. Atur jaringan network. Di tab network pertama, pada adapter kedua, ubah attach to menjadi host only adapter. Pilih adapter 1 dan pastikan terhubung ke jaringan yang sesuai. Biasanya itu NAT. Klik advance pada adapter, pilih type allow all agar tidak ada batasan dalam jaringan. Selanjutnya, instalasi Ubuntu. Instalasi Ubuntu, klik down atau enter. Kecuali di bagian SSH, pastikan X tanda SSH instalasi seperti gambar berikut. Instalasi, update dan upgrade sistem. Buka terminal dan jalankan perintah berikut untuk memperbarui sistem. Kemudian sudo apt min-y disk upgrade dan sudo reboot. SSH. Remote server melalui laptop kita ketahui IP address virtual machine dengan perintah ifconfig. Lanjut SSH, buka cmd pada laptop seperti SSH Andika A192.168.56.118. Next. Yang selanjutnya ada sudo user winbus. Untuk ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rafiq atas ulasannya.
Jadi selanjutnya di sini akan lanjutkan instalasi di sini. Kita akan dalam DevStack ini kita perlu membuat pengguna baru. Kita di sini menggunakan command yaitu sudo user add lalu strip s terus ini directory bash-nya /bin/bash terus -d terus directory stack-nya opt stack lalu m stack. Nama ini stack ini akan jadi namanya untuk user baru. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi sudo untuk pengguna stack. Ini digunakan untuk agar sudo ini tidak diperlukan untuk stack. Jadi stack itu sudah ada privilege untuk sudonya. Begitu menggunakan echo, di sini komennya echo stack all dalam kapital, lalu sama dengan dalam kurung all kapital juga, no password dalam NOPASSWD titik 2 spasi all dalam kapital semua, terus di dalam tutup kutip, lalu di sini garis spasi garis lurus spasi sudo tee lalu directory dari stack tersebut yaitu etc stack dan seterusnya sudoworks.d dan /stack. Selanjutnya di sini kita akan memasuki sebagai pengguna stack tersebut. Lalu kita ketik saja di dalam terminal sudo su stack. Nah, setelah itu kita akan menginstal Git dengan menggunakan apt. Kita sudo apt -y install Git. Nah, setelah Git terinstall, menggunakan Git tersebut kita dapat clone get stack. Dia itu dengan cara git clone. Lalu ini adalah URL dari Git OpenStack, DevStack ya. Nah, gunanya untuk kita mentransfer semua file dari Git DevStack ke komputer kita, biar kita dapat menginstalnya. Lalu selanjutnya kita cd DevStack untuk masuk ke directory DevStack. Nah, selanjutnya kita bakal konfigurasi DevStack tersebut. Caranya kita menggunakan aplikasi Nano. Lalu jadi di terminal ketik nano local.conf lalu isi filenya dengan kode berikut. Nah, ini sini kodenya kurung siku buka lokal garis lurus lokal xc. Nah, itu untuk konfigurasi untuk lokal tersebut. Nah, di dalam konfigurasinya dapat admin password kita isi terserah sebenarnya, tapi di sini kita isi admin, lalu database password, private password, dan service password. Itu semuanya tertuju kepada admin password yang telah kita buat dengan memanggil variabel admin password. Lalu host IP di bawah, host IP-nya sudah 10.0.2.15. Oke. Lanjutnya kita bakal menjalankan instalasi DevStack tersebut dengan menjalankan /stack.sh. Lalu kita tunggu proses ini sehingga selesai. Biasanya memakan waktu 1-30 menit. Nah, setelah itu ini sudah ada contohnya di sini. Ini ada IP address hostnya yang kita telah konfigurasi dari awal. Horizon password itu bawah masih belum. Dulu stack.sh completed in 11:59 seconds. Itu berarti standarnya sudah selesai. Oke, next. Nah, selanjutnya bakal nanti kita keluar dari virtual machine, kita tinggal output IP address-nya di address bar dari web browser kita masing-masing. Lalu bakal akan keluar OpenStack ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Kemudian setelah ini di sini ada cara menginstalasi dengan metode microstack.
Pertama kita menginstal snap dengan menggunakan command sudo apt install snapd. Kemudian kita menginstal microstack-nya dengan menggunakan command sudo snap install microstack strip beta. Setelah kita melakukan instalasi snap dan microstack tadi, di sini kita menginisiasi dan konfigurasi dengan menggunakan sudo microstack init strip auto di sini untuk biar otomatis. Kemudian kita melakukan verifikasi instalasi dengan menggunakan untuk memastikan apakah sudah statusnya tadi sudah itu apa belum, dengan menggunakan sudo microstack status. Kemudian di sini kita menemukan di sini kita dapat melihat di sini ada username dan password. Di sini ada export, ada di sini project domainnya namanya default di sini. Kemudian user domain juga default. Kemudian nama projectnya tadi sesuai dengan nama admin. Kemudian untuk password ini passwordnya akan di hash. Kemudian untuk protokolnya di sini mengambil protokol HTTPS, dan untuk autentifikasinya menggunakan alamat URL ini. Ini alamat URL-nya sudah ditentukan. Kemudian untuk identifikasi APT ini versi 3, dan ini tadi nama itunya. Setelah itu kita dapat melakukan login di dashboard untuk menemukan IP virtual machine browser. Loginnya di sini menggunakan username dan password yang OpenStack yang kita miliki. Oke, baik. Berikutnya adalah video tentang praktik dan penjelasan fitur-fitur yang ada di OpenStack dari metode Horizon dan melalui command line. Oke. Ini adalah tata cara instalasi dari OpenStack. Yang pertama kita membuat virtual mesinnya dulu. Di sini masukkan nama dan masukkan versinya yaitu Ubuntu. Lalu masukkan memorinya 30 GB dan prosesornya 2 core. Lalu masukkan file daripada ISO-nya, lalu adapternya diatur jadi NAT dan host to only adapter. Lalu jika sudah kita start. Kemudian next. Terus next, terus continue without updating. Kemudian next. Terus done, next. Terus dan masukkan nama server yang kita inginkan dan username serta password. Kemudian don't continue.
down, terus SSH jangan lupa diaktifkan. Kemudian kita tunggu saja sampai beberapa saat. Oke, berikutnya kita sudah masuk dalam Ubuntu-nya. Kita yang pertama harus menginstal update, yaitu sudo apt get install open SSH server. Kemudian kita masukkan sudo apt install nettools untuk mengecek IP address daripada virtual machine kita. Masukkan perintah ifconfig. Oke, nah ini muncul IP address-nya. Kemudian kita tinggal lakukan remote dengan masukkan perintah SSH, kemudian nama servernya, itu nama servernya adalah OpenStack, IP address-nya 192.168.56.106 di endpost 8. Kemudian yes, kemudian masukkan password. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam server Ubuntu melalui remote dengan menggunakan SSH. Berikutnya sudo add user stack untuk menambahkan user baru, yaitu stack. New password. Kita namanya stack, roomnya 1, kemudian kosongkan saja workphone dan yes. Berikutnya kita masukkan perintah echo stack all new password all sudo t i etc sudo rs untuk memberikan hak akses sudo. Jadi user stack ini bisa menggunakan perintah sudo. Berikutnya kita masuk menggunakan sudo stack. Lalu kita sudah berhasil masuk ke user stack, kemudian masukkan perintah apt get install git. Kemudian kita install git clone http github openstack dev stack untuk mendownload daripada file OpenStack untuk melakukan proses instalasi. Oke, kemudian jika sudah selesai, berikutnya kita masukkan perintah cd devstack. Kita akan masuk ke dalam direktori cd devstack. Oke, berikutnya nano lokal sudo nano lokal .conf. Nah, di sini kita akan mengatur seperti nama, username, dan password. Di sini kita akan mengatur konfigurasi daripada database kita. Mulai dari admin password, admin 123, database password bebas. Di sini admin password, kemudian rabbit password,
kemudian service password, kemudian host IP 10.0.2.15. Sesuaikan dengan IP kita. Berikutnya kita simpan. Oke, sudah berhasil. Berikutnya kita tinggal jalankan saja dengan perintah titik /stack.sh. Nah, kita tunggu saja beberapa saat, kurang lebih memakan waktu hampir lama, sangat lama, tergantung spesifikasi laptop kita. Program ini akan menjalankan script yang ada di DevStack untuk proses instalasi daripada OpenStack. Jadi kita tunggu saja, waktunya cukup lama. Oke, jika sudah, akan tampil seperti tampilan berikut. Halaman login daripada OpenStack. Kita tinggal login dengan menggunakan nano local config yang tadi yang kita sudah atur. Cara berikutnya adalah instalasi dengan metode microstack. Yang pertama, kita harus sama saja untuk mengupdate daripada sistem operasi Linux, apt update dan apt upgrade. Kemudian kita install Snap. Sudah apt install Snap. Terus tinggal instalasi microstack, sudo snap install microstack titik spasi sudo snap install microstack, kemudian strip beta. Kita tunggu beberapa saat, proses download sedang berjalan. Oke, sudah berhasil. Langkah berikutnya kita tinggal melakukan pengecekan. Berikutnya kita masukkan perintah untuk mengkonfigurasi, yaitu dengan perintah sudo microstack init auto control. Complete microstack as initialized. Berikutnya kita tinggal cek statusnya, yaitu dengan cara seharusnya sih sudah aktif. Kita tinggal langsung saja akses ke halaman websitenya. Masukkan perintah, masukkan IP address daripada virtual machine di dalam browser. Otomatis akan masuk ke halaman daripada OpenStack. Ini adalah halaman dari OpenStack. Dengan memasukkan IP
192.168.56.118, maka kita akan otomatis masuk ke dalam tampilan daripada Horizon OpenStack. Di sini kita tinggal login dengan password dan username yang default yang sudah diatur oleh sistem. Itu tinggal login, bisa memilih tampilan yang berbeda, tampilan Ubuntu atau tampilan default. Itu berwarna putih seperti ini. Untuk berikutnya adalah penjelasan daripada petunjuk atau penjelasan singkat daripada setiap fitur-fitur yang ada di dalam OpenStack melalui dashboard dan juga melalui command line interface. Ini adalah halaman dari OpenStack, yaitu di tampilan dashboard atau horizonnya. Dan di sini ada overview, di sini adalah resume atau rangkuman. Di sini ada tulisan komputasi, compute. Di sini ada instance atau artinya adalah sebuah virtual machine. Di sini usage 2, berarti aktif 2 dari 10. Maksimalnya adalah 10 instan. Kemudian vCPU, CPU-nya kepakai 2 dari 20. Kemudian RAM-nya kepakai 1 GB dari kapasitas 50 GB. Kemudian volumenya masih 0 karena belum digunakan, dan networknya baru terpakai 2 karena ada 2 virtual machine, jadi floating IP-nya dipakai 2. Kemudian security group-nya ada 1, security group rules-nya ada 6, networks-nya ada 2, dan ports-nya ada 7 dari 500 port, dan routers-nya ada 1. Di sini ada usage summary. Di sini kita bisa memfilter dari tanggal berapa ke tanggal berapa untuk kita mengetahui jumlah pemakaian kita. Di sini juga ketampil nama instance, kemudian vCPU-nya, terus RAM-nya yang kepakai berapa, dan usia daripada VM virtual machine yang telah dibuat. Jadi di sini nih 2 minggu 4 hari, berarti baru dibuat 2 minggu 4 hari yang lalu. Kemudian fitur yang kedua, fitur instance. Masih loading. Nah, di sini kita bisa mengetahui virtual mesinnya aktif. Di sini kita bisa menjalankan secara virtual. Kita tinggal klik start instance. Maka virtual ini akan jalan dan kita bisa mengaksesnya melalui CLI, command line interface. Di sini IP address-nya. Di sini kita bisa membuat baru. Dan menghapus VMware virtual machine tersebut. Kemudian ada fitur yang kedua, yaitu image. Image adalah citra virtual atau yang digunakan untuk mengelola image virtual. Image ini sama saja seperti OS, sistem operasi. Bisa berupa template atau dari sistem operasi atau aplikasi yang kita inginkan. Di sini menggunakan sistem operasi CROS. Ini yang paling ringan dan yang sering digunakan, yaitu CROS. Kita bisa launch kalau ini dijalankan. Kalau mau membuat baru, kita bisa klik create image. Kemudian ada key pairs atau pasangan kunci. Di tampilan ini, pengguna dapat mengelola kunci SSH untuk mengakses aman ke VM. Jadi pengguna bisa membuat atau mengunggah pasangan kunci atau key pairs yang kemudian digunakan untuk autentikasi tanpa sandi ke virtual machine. Jadi ini untuk kunci SSH.
sama seperti halnya tadi kita meremote Linux. Fungsinya kurang lebih sama. Kemudian juga ada server group. Ini adalah grup server. Kita bisa membuat grid, terus namanya, terus polisinya atau kebijakannya, affinity, anti-affinity, atau soft affinity. Berikutnya volume. Nah, di volume ini merupakan penyimpanan untuk membuat dan mengelola penyimpanan yang berbasis blok yang dapat di-attach ke virtual machine. Fitur ini sangat berguna untuk menyimpan data yang perlu dipertahankan, terlepas dari keberadaan instance. Volume ini dapat dipasang atau dilepas dari VM sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa membuat grid volume. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama, deskripsi, volume source, type, terus size-nya berapa GB, terus grupnya. Kemudian network. Di sini ada jaringan network topologi. Di sini kita bisa melihat dari graf untuk struktur jaringan server kita. Di sini ada subnet, nah, IP address ada 2. Ini adalah ibarat virtual machine. Ini interface. Ini sebetulnya eksternal atau data center. Kemudian routers. Router adalah untuk mengarahkan jaringan ke jaringan lainnya. Kemudian ada security group. Security group ini digunakan untuk mengelola aturan firewall yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari virtual machine. Dengan mengatur security group, kita bisa membatasi akses ke VM berdasarkan protokol, port, atau IP tertentu. Kemudian floating IP atau IP mengambang. Nah, floating IP ini untuk memberikan IP publik ke virtual machine sehingga dapat diakses dari jaringan luar. Kita dapat mengatur atau menghapus floating IP untuk VM tertentu lakukan melalui tampilan ini. Jadi bisa ketahuan untuk IP 10.20.20.227 untuk virtual machine dengan nama Knowing Shrew. Untuk fake IP-nya 192.168.22.160. Kita bisa atur di sini. Kemudian ada admin, dan menu identity. Di sini untuk mengidentifikasi atau mengatur sebuah hak akses. Di sini adalah nama-nama projectnya. Di sini ada 2 project, admin dan service. Kita bisa memanage member di sini dan membuat project baru bisa.
Kemudian ada user, kita bisa meng-create user baru. Di sini ada 6 user: admin, placement, Nova, Neutron, Glance, dan Cinder. Kemudian grup. Grup adalah kumpulan dari beberapa user. Kemudian role. Di sini kita bisa mengedit role. Dan bisa menghapus role, ataukah sebagai admin, member, atau hanya sebagai reader. Mungkin sekian penjelasan dari tampilan dashboard atau horizon. Kemudian akan dilanjut dengan baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan OpenStack melalui command line interface menggunakan perintah-perintah yang sering digunakan. Yang pertama, kita masuk ke dalam server kita, kemudian masukkan perintah search var snap microstack command etc microstack.lc. Di sini untuk men-search atau mensumberkan kepada file konfigurasi agar kita tidak perlu login berulang kali menggunakan memasukkan password berulang kali. Search var snap microstack.lc, kemudian enter. Berikutnya kita masukkan perintah OpenStack. Tambahkan kalimat insecure agar bisa mengakses server list. Oke. Di sini sudah muncul daftar virtual machine atau computing. Di sini ada 2 VM, namanya adalah Game Kitten, statusnya shut off. Kemudian ini alamat IP-nya. Kemudian image-nya atau sistem operasinya adalah Syros. Kemudian flavornya Vermontini. Kemudian perintah berikutnya. Di sini ada OpenStack Server Create untuk membuat instance atau VM baru. Kemudian ada OpenStack Server Delete dalam kurung server ID, ini untuk menghapus instance berdasarkan ID atau nama. Kemudian ada OpenStack Image List. Kita akan melihat saja, tidak membuat OpenStack insecure. Nah, di sini ada satu image, yaitu Syros, statusnya aktif. Berikutnya network list. Network list, oke. Berikutnya subnet list. Untuk menampilkan daftar subnet yang ada. Nah, di sini ada beberapa, 2 test subnet dan external subnet. Untuk subnet yang pertama, untuk yang test subnet itu 192.168.0.24. Untuk yang eksternal menggunakan IP 10.20.20. Lalu volume list, kita coba cek penyimpanannya. Sepertinya belum ada.
Nah, ini untuk bagian compute atau virtual machine. Di sini ada OpenStack server start, ini untuk memulai instance yang dihentikan. Kemudian OpenStack server stop untuk menghentikan instance yang berjalan. Kemudian ada OpenStack server reboot untuk merestart instance. Kemudian ada OpenStack flavor list untuk menampilkan daftar flavor atau ukuran instance. Kita coba. Nah, ini adalah daftar flavor, ukurannya. RAM-nya, disknya, vCPU-nya, dan apakah dapat diakses oleh publik atau tidak. Di sini adalah bisa, true. Kemudian kita lihat paper-nya. Ini ada papernya, fingerprint, namanya microstack, dan tipnya SSH. Berikutnya ini untuk perintah-perintah di bagian networking untuk mengolah jaringan dan subnet di OpenStack. Di sini ada Open Network Create, name untuk membuat jaringan baru. Kemudian ada OpenStack Subnet Create Network untuk membuat subnet baru di dalam jaringan dengan CIDR baru. Kemudian ada OpenStack Router Create untuk membuat router baru. Kemudian ada OpenStack Router ADD Subnet, Router ID, Subnet ID ini untuk menghubungkan subnet ke router. Kemudian ada OpenStack Port List untuk menampilkan daftar port jaringan. Kemudian ada OpenStack Floating IP untuk membuat floating IP di jaringan tertentu. Dan kemudian ada OpenStack Floating IP List untuk menampilkan daftar floating IP. Kita tes yang untuk menampilkan daftar floating IP list. Floating IP list harusnya akan menampilkan daftar IP address yang tersedia. Nah, di sini ada 10.20.20.227 dan 160 serta juga fake IP addressnya 192.168.22.160 dan 22.45. Berarti ada 2 karena ada 2 instance, jadi baru 2 IP yang digunakan sesuai dengan instance. Kemudian ini untuk storage, OpenStack volume create size in GB, volume name di sini untuk membuat volume baru dengan ukuran tertentu. Kemudian OpenStack volume delete, OpenStack attach, OpenStack detach. Nah, jadi volume ini nanti kita konfigurasikan ke instance yang ingin sesuai yang ingin dipasangkan. Ada OpenStack snapshot create untuk membuat snapshot atau seperti backup. Kemudian OpenStack snapshot list. Dan untuk keystone atau identity, di sini kita dapat mengelola pengguna, proyek, dan peran. Contohnya OpenStack user list, project list, role list. Kita coba cek. Kita praktekkan. Yang pertama OpenStack user list. Daftar user yang ada kita bisa akses melalui command line. Kemudian juga project list. Usernya ada 6. Nah, untuk project ada 2, admin dan service. Masih default, belum ada tambahan. Kemudian kita cek role
list. Ada member, admin, dan reader. Dan masih banyak lagi perintah-perintah. Kemudian ini untuk image atau yang dapat digunakan untuk membuat instance. Image ini merupakan sistem operasi. Di sini ada OpenStack image list, image create, OpenStack image delete, dan OpenStack image show. Kemudian juga ada orchestration untuk mengelola stack atau tumpukan yang terdiri dari beberapa sumber daya. Jadi ini OpenStack list. Kita coba cek insecure stack list. Belum ada yang public endpoint for orchestration service not found. Jadi orchestration ini belum dibuat. Kemudian juga ada security group, perintah untuk mengelola security group yang mengontrol akses jaringan ke instance. Open security group list ini untuk menampilkan daftar security group. Kemudian ada OpenStack security group create untuk membuat security group baru. Kemudian ada OpenStack security group delete untuk menghapus security group. Kemudian ada OpenStack security group rule create, protokol, port, ingress, group name untuk membuat aturan baru dalam security group. Kemudian ada forwarding IP dan auto scaling. Jika OpenStack diatur untuk mendukung auto scaling, kita dapat menggunakan SendLint untuk mengelola cluster. Cluster list untuk menampilkan daftar cluster. Cluster create untuk membuat cluster baru. Cluster delete untuk menghapus cluster, dan OpenStack cluster node list untuk menampilkan daftar node dalam cluster. Mungkin sekian dari penjelasan tentang command line interface menggunakan OpenStack melalui command line interface, dan juga presentasi dari kelompok kami tentang chapter 2 dan 3 tentang instalasi dan penggunaan OpenStack. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.